Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Apa itu swakelola? Swakelola adalah pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau institusi yang disingkat dengan KLDI sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan atau kelompok masyarakat. Berdasarkan pada ketentuan pasal 26 Perpres 54/2010, jenis-jenis barang atau jasa yang pengadaannya dapat dilakukan melalui swakelola sudah tertentu. Dengan demikian, pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diadakan melalui cara swakelola. Jenis-jenis pekerjaan yang dimaksud adalah: yang pertama, pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang dimiliki KLDI dan pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas pokok KLDI yang bersangkutan. Contoh, bimbingan teknis, workshop, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat. Contohnya perbaikan pintu irigasi atau pintu pengendalian banjir. Yang ketiga, pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang atau jasa. Contoh pemeliharaan rutin, skala kecil, sederhana, penanaman gebalan rumput, dan lain-lain. Yang keempat, pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa, akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar. Contohnya pengangkutan atau pengerukan sampah pada instalasi pompa dan penimbunan daerah rawa. Yang kelima, penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan. Contoh, pelatihan keahlian atau keterampilan, kursus pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan lain-lain. Yang keenam, pekerjaan untuk proyek percontohan atau pilot project, dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi atau metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Contohnya prototipe rumah tahan gempa dan prototipe sumur resapan. Yang ketujuh, pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu. Contohnya, penyusunan atau pengembangan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, pekerjaan yang bersifat rahasia bagi KLDI yang bersangkutan. Contoh, pencetakan ijazah dan pembangunan bangunan rahasia. Kesembilan, pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri. Contoh, pembuatan film animasi dan pembuatan permainan interaktif. Kesepuluh, penelitian dan pengembangan dalam negeri. Contohnya, penelitian konstruksi tahan gempa. Yang kesebelas, pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan industri almatsus dalam negeri. Contohnya, pengembangan senjata keperluan militer. Berikut metode pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara melalui penyedia barang atau jasa dan dengan cara swakelola. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia barang atau jasa adalah pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai penyedia barang atau jasa. Menurut pasal 1 Perpres nomor 70 tahun 2012, yang dimaksud penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi atau jasa lainnya. Dalam hal pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui penyedia barang atau jasa. Peraturan Presiden tentang pengadaan barang atau jasa mengharuskan pemilihan penyedia barang atau jasa dilakukan dengan cara tertentu. Tata cara pemilihan penyedia tersebut meliputi pelelangan, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara, dan kontes.
Dalam hal pengadaan dilakukan dengan cara swakelola, Perpres menetapkan pelaksanaan swakelola dapat dilaksanakan oleh yang pertama, instansi penanggung jawab anggaran, yang kedua instansi lain, dan yang ketiga kelompok masyarakat. Berikut adalah tahapan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola. Proses swakelola dimulai dengan perencanaan swakelola, terdiri dari penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, dan penyusunan perkiraan biaya atau RAB. Dilanjutkan oleh persiapan swakelola yang terdiri dari penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Dilanjutkan oleh pelaksanaan swakelola yang terdiri dari pelaksanaan rencana kerja, pengadaan bahan, peralatan, jasa lainnya, tenaga ahli, dan lain-lain, serta penyaluran dana sesuai peraturan. Selanjutnya pengawasan dan pelaporan swakelola yang terdiri dari pengawasan dan pengendalian pekerjaan, pelaporan kemajuan pelaksanaan, dan pelaporan realisasi pekerjaan. Dan yang terakhir penutupan swakelola yang terdiri dari penyerahan hasil pekerjaan. Penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola terdiri dari KLDI, penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain pelaksana swakelola, dan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Tipe swakelola. Yang pertama, tipe swakelola 1. Direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh KLDI. Menggunakan pegawai sendiri dan pegawai KLDI, serta menggunakan tenaga ahli. Tipe swakelola 1 ini oleh KLDI penanggung jawab anggaran. Selanjutnya tipe swakelola 2 oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola. Direncanakan dan diawasi oleh KLDI penanggung jawab anggaran. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran. Berikutnya tipe swakelola 3 oleh kelompok masyarakat. Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Sasaran ditentukan oleh KLDI penanggung jawab anggaran. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan pada pihak lain menggunakan subkontrak. Prosedur swakelola. Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan. Kegiatan perencanaan swakelola. Kegiatan perencanaan swakelola dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Perencanaan kegiatan swakelola dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli atau peralatan atau bahan tertentu. Perencanaan swakelola meliputi penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaannya, perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai, penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci, serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan atau rencana kerja harian. Penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan atau biaya mingguan. Berikut adalah perencanaan swakelola menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Perencanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli atau peralatan atau bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak atau sewa tersendiri. Pasal 28 ayat 2. Perencanaan kegiatan swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi. Pasal 28 ayat 4. PA atau KPA bertanggung jawab terhadap penetapan kelompok masyarakat pelaksana swakelola termasuk sasaran, tujuan, dan besaran anggaran swakelola. Pasal 28 ayat 6.
Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 tahun anggaran. Pasal 28 ayat 8. Pelaksanaan swakelola oleh penanggung jawab anggaran. Pengadaan bahan atau barang, jasa lainnya, peralatan atau suku cadang, dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP atau pejabat pengadaan berpedoman pada ketentuan dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan. Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak. Penggunaan tenaga kerja, bahan dan atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian. Pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lain. Penggunaan dicatat setiap hari dalam laporan harian. Kemajuan fisik dicatat dan dievaluasi. Pengawasan pekerjaan fisik. Di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK atau pejabat pembuat komitmen pada KLDI penanggung jawab anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Kemajuan non-fisik dicatat dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola. Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat. Pelaksanaan PBJ hanya diserahkan kepada kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana. Penyaluran dana secara bertahap, 40% dari dana swakelola, 30% pekerjaan mencapai 30%, 30% pekerjaan mencapai 60%. Pertanggungjawaban pekerjaan atau kegiatan pengadaan disampaikan kepada KLDI. Kontrak pada swakelola. Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, Pasal 5 tentang kontrak pada swakelola. PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada instansi pemerintah lain, atau dengan pelaksana swakelola dengan kelompok masyarakat. Kontrak swakelola paling kurang berisi para pihak, pokok pekerjaan, nilai pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban. Pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban swakelola. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, Pasal 32. Yang pertama, pelaksanaan swakelola diawasi oleh penanggung jawab anggaran atau oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Kedua, kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan atau pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala. Yang ketiga, laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA-KPA. Dan yang keempat, APIP pada KLDI penanggung jawab anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.